Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah pada saat kesempatan ini kita dapat bertemu dan akan bareng-bareng untuk mempelajari pada mata pelajaran pemeliharaan mesin penyandingan pada sub materi perawatan sistem pendingin kendaraan. Pada dasarnya bahwa mesin kendaraan terjadi proses pembakaran. Nah, proses pembakaran itu adalah pembakaran yang campuran udara dan bahan bakar di dalam mesin menghasilkan energi panas, tetapi hanya 25% dari keseluruhan jumlah panas yang dapat dimanfaatkan. Sisanya 30% diserap oleh mesin itu sendiri, 45% hilang bersama gas buang, dan sisanya hilang karena adanya gesekan pada mesin itu sendiri. Nah, sistem pendingin yang digunakan pada kendaraan ada dua cara berdasarkan medianya. Pertama, sistem pendingin udara, yang kedua sistem pendingin air. Akibat panas yang terjadi, tentunya dalam mengoptimalkan kinerja mesin diperlukan sistem pendingin. Sehingga fungsi sistem pendingin pada kendaraan yaitu untuk mengatur agar suhu panas pada mesin selalu terjaga pada temperatur antara 80 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Nah, temperatur ini dikatakan adalah temperatur kerja. Berikutnya, tadi berdasarkan jenisnya sistem pendingin ada dua. Kalau lihat kita di pertama, mesin sistem pendingin udara. Nah, ini bentuknya seperti ini. Di sini ada cooling fin atau yang disebut dengan sirip udara. Biasanya sering digunakan pada kendaraan roda 2. Sirip udara ini adalah saluran udara sehingga akan mengakibatkan proses pendinginan pada mesin. Yang kedua, yang menggunakan media air, yaitu mesin sistem pendingin air. Artinya mesin ini banyak menggunakan cairan dalam proses pendinginan, menggunakan cairan. Biasanya digunakan pada kendaraan-kendaraan roda 4. Dan roda 2 juga sekarang udah mulai banyak menggunakan sistem pendingin menggunakan air atau cairan. Oke. Berikutnya, komponen utama pada sistem pendingin air. Nah, karena kita akan bahas tentang roda 4, di mana roda 4 itu sistem pendinginannya menggunakan air atau cairan. Pertama, komponen radiator. Radiator berfungsi untuk menampung cairan pendingin dan sekaligus mendinginkan cairan pendingin yang telah menyerap panas dari mesin dengan cara membuang panas cairan tersebut melalui sirip-sirip pendinginannya. Oke, kalau lihat dari konstruksi bahwa, nah ini adalah konstruksi radiator. Di sini di radiator itu ada bagian atas, bagian bawah, dan di tengah ini adalah inti radiator tersusun dalam bentuk sirip-sirip radiator. Nah, cairan yang panas itu berada posisi atas, akan turun ke bawah melalui sirip-sirip ini mengakibatkan cairan yang tadinya panas akan mengurangi, akan menjadi panasnya berkurang gitu. Nah, di sini akan terjadi penyerapan panas. Ada bagian-bagiannya, ada bagian tangki bawah, ini tangki atas, ini ada tutup radiator, ini ada tangki radiator atau tangki cadangan. Dan yang bagian ini adalah untuk saluran penguras. Jadi untuk membuang gitu pengurasan. Komponen yang kedua adalah tutup radiator. Fungsi tutup radiator mobil memang istimewa. Selain sebagai penutup lubang pengisian coolant atau cairan pendingin, komponen ini juga berperan menjaga tekanan ideal dalam sistem pendingin mesin. Pada bagian atas tutup, Anda bisa menemukan angka-angka yang menunjukkan indikator kerja. Nah, ini ternyata berfungsi untuk menjaga tekanan ideal pada sistem pendingin. Karena pada dasarnya pada sistem pendingin itu terjadi tekanan. Kenapa terjadi tekanan? Karena panasnya tinggi, maka tekanannya tinggi. Nah, untuk menjaga tekanan ideal, maka di sana ada berfungsi tutup radiator berperan. Nah, di tutup radiator itu ada angka-angka yang tertulis, contoh 0,9, 1,1, 1,2, tergantung jenis tutup radiatornya. Ini menunjukkan bahwa batas tekanan pressure valve, nanti akan dibahas tentang bagian pada tutup radiator, yang dapat diatur oleh tutup radiator. Jadi berapa tekanan batas tekanan yang dapat ditahan oleh pressure valve, nah itu ditunjukkan oleh angka 0,9.
satuannya dalam bentuk kPa atau bar, ya, 0,9 bar misalkan. Kalau lihat dari konstruksi, nah ini adalah tutup radiator, di sini ada pressure valve bagian yang besar, dan yang kecil ini namanya vakum valve. Jadi ada dua katup pada tutup radiator. Pertama ada katup tekan atau pressure valve, nah, relief valve, untuk membuang air pendingin ke reservoir pada saat tekanan di dalam radiator naik. Jadi ketika tekanannya naik, nah, tentunya dengan temperatur panas, maka tekanan itu akan mendorong pressure valve. Nah, pressure valve terdorong, ini yang bagian besar ini, terdorong, maka cairan yang dari radiator akan keluar menuju ke reservoir tank atau tangki cadangan. Yang kedua, ada yang namanya vakum valve. Vakum valve itu untuk memasukkan air dari tangki cadangan atau reservoir tank ke radiator pada saat tekanan dalam radiator turun. Artinya pada saat kondisi dingin, tekanan pada radiator itu turun, sehingga akan menghisap cairan dari reservoir tank atau tangki cadangan untuk masuk kembali ke radiator. Nah, ini vakum valve-nya turun, terbuka. Nah, vakum valve yang turun ini akan masuk air dari tangki cadangan ke radiator. Nah, yang berikutnya, komponen berikutnya termostat. Nah, termostat merupakan komponen yang berfungsi mempercepat temperatur kerja mesin dan mengatur temperatur cairan pendingin dengan cara membuka dan menutup katup secara otomatis. Nah, ini terpasang di bagian engine atau bagian mesin untuk apa? Untuk mempercepat temperatur kerja mesin. Jadi cairan yang masuk ke dalam blok mesin melalui water jacket itu akan cepat naik temperatur kerjanya karena ditahan atau diatur dengan cara membuka dan menutup katup pada termostat. Ini konstruksi, kurang lebih konstruksi 3 dimensinya seperti ini. Nah, kalau lihat di bagian ini, nah, katup termostat akan mulai membuka pada temperatur 85 derajat Celcius dan terbuka penuh pada temperatur 95 derajat. Nah, untuk mengerti ukuran suhu kerja termostat dapat lihat pada bodi atas termostat. Nah, nanti di bagian di termostat akan tertulis angka yang menunjukkan ukuran suhu kerja dari termostat tersebut, misalkan 85 derajat Celcius. Ada dua macam termostat. Pertama, termostat yang menggunakan katup bypass. Nah, ini contohnya di sini. Di sini ada tetap valve. Nomor 1 ini valve. Yang berikutnya silinder. Nomor 2. Yang ketiga bypass valve. Nah, ini bypass valve. Berikutnya wake, itu wake. Sejenis ini wake itu akan mengembang ketika dipanaskan dan mengakibatkan terdorong si batang ini terdorong sehingga katup menaik gitu ya. Berikutnya jiggle valve. Nah, jiggle valve. Nah, yang kedua ada katup termostat tanpa bypass. Di sini bisa terlihat jelas perbedaannya. Tetap ada valve katup silinder. Nomor 2. Nah, nomor 4-nya, maaf, ini sebenarnya nomor 4 wake. Nomor 5-nya jiggle valve. Jadi yang nggak ada bypass valve di sini, nggak ada ya. Nah, kalau lihat dari catatan posisi termostat miring, jadi kalau di mesin ada yang diposisikan miring, maka posisi jiggle-nya harus ada di sebelah atas tutup untuk menghindari terjebaknya udara. Jadi dipasangnya harus di bagian atas si jiggle ininya, gitu ya, kalau terpasang miring gitu ya. Contoh ini cara kerja termostat dengan katup bypass. Nah, pada saat temperatur dingin, nah gini kalau lihat dari konstruksi, ini bagian ini adalah radiator, ini kipasnya. Termostat itu ada yang dipasang di bagian bawah, ada juga yang dipasang di bagian atas. Nah, ini dari radiator bagian bawah, ini selang atau lower hose radiator, selang bagian bawah. Ini yang kondisi cairan dingin, gitu ya. Ini kebetulan dipasang termostatnya di bagian bawah, di bagian inlet masuk. Di sini ke blok mesin, di blok mesin itu ada water jacket sebagai saluran cairan. Nah, pada saat kondisi dingin, maka katup bypass terbuka.
katup PFAS terbuka. Nah, ini katup PFAS terbuka, sehingga aliran cairan pendingin bersirkulasi di mesin. Nah, jadi cairan itu di blok mesin melalui water jacket itu akan bersirkulasi dari blok mesin, akan turun masuk lagi ke melalui saluran BFAS, balik lagi ke water pump di sini, disalurkan kembali lagi ke atas ke sini, balik lagi terus berputar sirkulasinya daerah sini. Nah, ketika panas, temperatur cairan pendingin pada engine panas, maka saluran cairan pendingin itu akan bersirkulasi. Ini dari posisi yang panas nih yang warna merah ke atas radiator, turun ke radiator itu menjadi dingin karena diinginkan oleh si radiator dibantu oleh kipasnya. Balik lagi ke lower house radiator, ini tadi melalui upper house radiator kondisi panas. Ke sini lagi, balik lagi, masuk. Nah, termostat mulai membuka. Nah, jadi mulai membuka. Di sini tadi yang tadinya katup PFAS itu terbuka, di sini tertutup sehingga cairan hanya membuka jalur dari inlet masuk ke sini ke engine. Balik yang panas akan keluar. Nah, ke sini keluar masuk ke radiator. Nah, ini bersirkulasi dari radiator masuk ke low house radiator melalui termostat kembali ke blok mesin setelah melalui water pump bersirkulasi lagi ke radiator, gitu ya. Jadi yang panas itu terdorong dengan cairan yang dingin. Nah, kalau yang termostat tanpa katup PFAS, kebetulan ini dipasang di bagian atas, dia bersirkulasi di sini. Nah, langsung jadi ada saluran ke water. Kalau lihat di sini saluran BFAS terbuka setiap saat. Jadi tidak ditutup karena memang di katup termostat tidak dipasang katup PFAS sehingga saluran BFAS tidak ditutup oleh katup. Jadi langsung masuk ke sini BFAS. Ini bersirkulasi pada saat kondisi masih belum mencapai suhu tertentu gitu. Ketika suhu naik, maka termostat ini akan membuka. Cairan akan kembali ke sini, masuk, dan yang baru akan masuk ke sini setelah melalui water pump masuk kembali gitu. Jadi sedangkan pada saat temperatur naik, maka katup termostat terbuka sehingga air pendingin mengalir dari blok silinder ke radiator. Tuh. Berikutnya pompa water pump. Nah, pompa water pump atau pompa air atau water pump. Pompa air berfungsi untuk memompakan cairan pendingin sehingga terjadi siloksi pada sistem pendingin. Nah, ini water pump. Ya. Water pump ini dibantu oleh Fully di sininya. Di sini water pump. Di water pump secara bentuk fisiknya seperti ini. Ya. Berikutnya ada kipas pendingin, cooling fan. Nah, ini cooling fan. Di sini ada yang menggunakan berputarnya melalui Fully, ada yang berputarnya menggunakan motor listrik. Nah, ini yang contoh yang Bapak tampilkan, ini contoh radiator yang berputar menggunakan motor listrik. Nah, jadi ini motor fan, kipasnya, dan tangki radiator yang dipasang. Nah, keadaan sekarang udah model seperti ini kipasnya. Ya. Kipas pendingin berfungsi untuk mensirkulasikan, mengalirkan udara pada sirip radiator agar panas pada inti radiator dapat dirambatkan dengan mudah ke udara, sehingga cairan pendingin pada radiator lebih cepat dingin. Jadi ini sifatnya membantu mendinginkan atau agar panas pada inti radiator dapat dirambatkan dengan mudah ke udara. Jadi dari radiator dibantu juga oleh kipas pendingin. Terakhir ada komponen tangki cadangan atau reservoir tank. Nah, reservoir tank ini berfungsi untuk tempat penyimpanan air pendingin yang mengalir berlebihan dari radiator. Jadi ketika cairan pendingin berlebihan akan kembali ke reservoir tank atau tangki cadangan, dan pada saat radiator kosong maka cairannya akan dari reservoir tank akan kembali masuk ke radiator. Nah, ini ada tangki cadangan, sangat penting. Nah, itu beberapa komponen dan cara kerja dari sistem pendingin air pada kendaraan. Untuk apa saja pada saat perawatan di sistem pendingin, kita lihat di video berikut ini.